Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bulia. Oke, hari ini kita akan belajar kembali matematika. Oke, kali ini kita akan belajar tentang perbandingan skala. Ini adalah materi di kelas 7 semester 2. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah. Kita bisa mulai ya baca ta'awudz bersama-sama dan juga baca bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi sebelum kita belajar skala, maka kita harus mengingat kembali materi-materi yang lalu, yaitu salah satunya tentang perbandingan. Masih ingatkan tentang perbandingan antara dua besaran? Ada yang ingat? Ya, perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang berbeda, yang sederhana. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa perbandingan itu harus sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Saya di sini ada gambarnya suasana di kelas. Jika ditanya, coba hitung perbandingan jumlah siswa perempuan dan siswa laki-laki pada gambar ini. Oke, bagaimana caranya? Ya kita hitung saja berapa siswa perempuannya. Hitung dulu ya, yang terlihat di gambar ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang sini 9, 10. Jadi ada 10 siswa perempuan. Sekarang kita hitung ganti siswa laki-lakinya. 1, 2, 3, 4. Maka jika kita disuruh menuliskan perbandingan antara siswa perempuan dengan siswa laki-laki, kita bisa menulisnya 10 karena tadi ada 10 siswa perempuan per 4. Ingat bahwa tadi perbandingan itu harus dalam bentuk yang paling sederhana. Maka 10 per 4 ini kita bisa menyederhanakannya kembali dibagi dengan bilangan 2, dengan angka 2. Maka 10 dibagi 2 dapat 5. Sedangkan 4 dibagi 2 dapat 2. Maka inilah perbandingan jumlah siswa laki-laki, siswa perempuan, dan siswa laki-laki. Sekarang kalau dibalik, misalkan ditanya berapa perbandingan siswa laki-laki terhadap siswa perempuan, maka jawabannya adalah 2 dibanding 5. Gitu ya. Paham anak-anak? Oke, sekarang kita lanjutkan. Jika kita itu membandingkannya itu berupa bilangan pecahan. Bagaimana ya kira-kira nanti cara membandingkannya? Coba. Jika membuat kue bolu, ibu membutuhkan gula sebanyak 3/4 kg. Namun, jika membuat kue apem, ibu butuh gula sebanyak 1/2 kg. Berapa perbandingan gula yang dibutuhkan ibu untuk membuat kue bolu dan kue apem? Maka kita bandingkan, kita tuliskan 3/4 dibanding setengah. 3/4 tadi adalah gula yang dibutuhkan untuk kue bolu, sedangkan setengah adalah gula yang dibutuhkan untuk membuat kue apem. Nah, sekarang kalian harus mengingat pecahan dibagi pecahan, maka dia jadi perkalian
yang belakang dibalik. Jadi yang awalnya 1/2, maka dia menjadi 2/1. Setelah ini tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah, ketemunya 6/4. Ingat bahwa perbandingan harus dalam bentuk sederhana, maka 6/4 ini kita sederhanakan, kita bagi dengan angka 2, hasilnya 3/2. Paham anak-anak? Sampai sini kita lanjutkan ya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Ke sekolah SD dulu perjalanan itu memakan waktu 10 menit. Sekarang ketika sudah MTS, perjalanan ke sekolah memakan waktu 1 jam. Berapakah perbandingannya? Kita tuliskan dulu 10 menit dibanding 1 jam. Karena ini besarannya belum sama, ya kan, satunya masih menit, satunya jam, maka kita samakan dulu. Jadikan apa ya kira-kira? Jadikan menit semua, menjadi 10 menit dibanding 60 menit. Kalau sudah sama-sama seperti ini dalam menit atau sama besarannya, baru kita bisa membandingkan. Kita bagi dengan angka berapa ya? Iya, kita bagi dengan angka 10. Maka hasilnya 1 dibanding 6. Jadi perbandingan bisa ya ditulis dalam bentuk pembagian seperti ini, atau seperti tadi nulisnya dalam bentuk pecahan. Jadi nulisnya seperti ini, 1/6 atau 1/6. Ini jelas anak-anak? Ada yang ditanyakan? Tidak ya? Kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk apa sih kita belajar skala? Apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata dengan skala kita itu bisa menggambar denah rumah. Kita misalkan punya tanah seluas ini, kita mau bangun rumah dengan panjang sekian, lebar sekian. Maka dengan tanah yang kita miliki itu nanti bagaimana ya desainnya? Nah, itu bisa kita buat dengan mengaplikasikan konsep skala, sehingga kita bisa memperkecil gambarnya dan kita bisa menggambarnya di buku tulis. Selain itu, misalkan ibu kota baru yang dengar-dengar mau berpindah ke luar Jawa, maka para ahli pun semangat untuk membuat desain ibu kota baru tersebut. Nah, untuk ini kita butuh skala. Jelas ya? Sekarang hari ini nanti kita belajar apa saja sih? Pertama kita belajar menemukan konsep skala. Jadi skala itu apa toh? Terus yang kedua, menentukan skala dari sebuah gambar. Jadi kalau ada sebuah gambar, skalanya berapa? Itu kalian bisa. Selanjutnya, menghitung jarak sebenarnya pada sebuah gambar jika diketahui skala dan jarak pada gambar. Yang terakhir, menghitung jarak pada gambar jika diketahui skala dan jarak sebenarnya. Oke. Nah, sekarang apa toh itu skala? Skala adalah jarak perbandingan jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Yang dituliskan seperti ini. Skala sama dengan jarak pada gambar dibanding jarak sebenarnya. Cuma dalam banyak buku itu banyak ya yang memisalkan jarak pada gambar itu JG, ada yang JP gitu, boleh, mungkin biar lebih singkat ya. Jadi skala bisa kita tuliskan JG JP per
J jarak sebenarnya kita misalkan JS seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan untuk, bisa kita buat JG per JS gitu saja boleh. Oke, konsep inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada di materi skala. Oke, sekarang kita mulai ya latihan soalnya. Kita kerjakan bersama-sama. Oke, ini soal yang pertama. Naila tinggal di Kabupaten Kediri. Suatu hari dia harus pergi ke Surabaya untuk suatu urusan tertentu. Naila bingung karena selama ini dia tidak pernah pergi ke kota tersebut. Maka yang pertama dilakukan Naila adalah membuka aplikasi Google Map di HP-nya dan muncullah gambar di bawah ini. Nah, inilah ya yang muncul di Google Map-nya HP-nya Naila. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa jarak Kediri Surabaya itu adalah 124 km. Ini ya, terlihat dari sini semuanya. Nah, namun jika di sini itu tertulis 124 km. Nah, jarak Kediri dengan Surabaya itu kalau di petanya ternyata hanya 4 cm. Berapakah skala yang digunakan pada gambar tersebut? Ingat ya tadi bagaimana konsepnya skala tadi? Skala adalah jarak pada gambar dengan jarak sebenarnya. Oke, kita tuliskan di sini. JG per JS ya, JG per JS. Yo, berapa JG-nya? Jarak pada gambarnya 4 cm. Ya. Terus berapa jarak sebenarnya? 124 km. Ini karena besarannya masih belum sama, maka kita samakan. Saya lanjutkan di mana ya? Di samping sini cukup ya. 4-nya 4. Nah, sekarang kilo ke senti, kira-kira turun berapa ya? 124 turun 5. Ya, benar sekali. Maka kita tambahin 0,5 seperti 5. Nah, ini berapa? Kita titik ya biar kita tahu. Oh, 12.400. Kalau sudah sama-sama senti, kita bisa kita bagi 4 ya. Jadi 1 per 124 bagi 4 31 nolnya ini. Jadi bisa kita tuliskan bahwa skala sama dengan 1 dibanding 3.100.000. Sampai sini mungkin ada yang belum paham, anak-anak? Bisa ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa kita lanjut ya. Oke. Untuk ini latihan soal yang kedua. Di sini ada peta Jawa Tengah ya.
Pada gambar peta Jawa Tengah di samping diketahui bahwa jarak Klaten Semarang. Yuk kita tandai dulu Klaten Semarang. Klaten ini di sini, Semarang di sini, jaraknya adalah 2 cm. Tentukan jarak sebenarnya Klaten Semarang tersebut. Di gambar ini kita bisa tahu bahwa skalanya adalah 1:2.500. Sedangkan jarak pada gambarnya 2 cm. Berapakah jarak sebenarnya? Kita bisa menggunakan konsep skala yang tadi ya. Skala ya. Kita tuliskan dulu saja konsep tentang skalanya. Skala sama dengan apa tadi? Jarak pada gambar. Kita bisa memisalkan JG per JS. Oke, terus setelah kita tulis konsepnya, kita masukkan apa yang diketahui di soal. Di soal diketahui skala 1:2.500. Kita tulis 1:2.500. Terus sama dengan JG-nya 2, JS-nya masih ditanyakan. Karena masih ditanyakan ya, saya tulis apa adanya, JS gitu saja. Nah, sekarang apa langkah selanjutnya? Di sini ada pecahan 1/2.500, di situ sama dengan pecahan, maka kita bisa mengalihkan silang. Mengalihkan silang itu berarti 1 kali JS 2.500 kali 2. Oke, kita lanjutkan. Saya tuliskan di sini ya, 1 JS berarti 1 kali JS sama dengan 2 kali 2.500.000. Ayo kita hitung bersama-sama. Berapa ya 2 kali 2.500.000? Kalau kalian kesulitan menghitung seperti ini, dimisalkan uang saja. Kalau dimisalkan uang biasanya cepat banget ya. Oke, 1 kali JS sama dengan JS. 2 kali 2.500.000 benar sekali, ketemu 5 juta. Nah, kalau sudah ketemu 5 juta, ini masih satuannya sentimeter. Karena yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya, kita bisa merubah ini menjadi kilometer. Nah, sentimeter kalau naik ke kilometer berapa ya? Ya 5. Maka kita bisa mengurangi 5, tinggal 50 kilometer. Oke anak-anak, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi saya ulangi lagi ya, tadi langkah pertama untuk mengerjakan soal-soal skala itu adalah menuliskan dulu konsep skala. Setelah itu masukkan informasi yang ada di soal itu apa, masukkan. Nah, setelah itu kalikan silang. Oke, coba sekarang kita ini, jika jarak Kebumen Kudus, oke kita kasih tanda dulu ya, Kebumen ke Kudus adalah 150 km. 150
km. Wow. Maka berapakah jarak sebenarnya? Oke, kita kerjakan di sini. Masih ingat ya tadi? Jadi langkah yang pertama kalau ada soal skala, maka langkah pertama adalah menuliskan dulu konsepnya skala. Skala sama dengan JG ya. Saya sebentar ya, G-nya jelek sekali nih. Oke. JG per JS. Skalanya berapa? Skalanya tetap 1 dibanding 2.500.000. Sama dengan JG. JG-nya masih ditanya ya kali ini. Kita tulis JG seperti ini. Sedangkan JS-nya itu 150 km. Masih ingat? 150 km ini karena tadi skalanya dalam bentuk senti, maka yang kilometer ini juga bisa jadikan senti. Kita tambahin 0 berapa? Iya, kita tambahin 0,5 ya. Oke, seperti ini. Terus tadi langkah selanjutnya kan kita kalikan silang. Cuma karena di sini banyak 0, maka kita bisa mencoretnya ya. Kita coret 0 ini biar lebih sederhana. Di sini ada 5 0, kita coret saja. Maka di sini 0-nya juga kita coret 5. Maka tersisa 150. Maka ini kita kalikan silang. 25 JG kita kalikan selanjutnya ya. Ini ke sini, ini ke sini. Ini boleh yang di depan, ini boleh yang di depan, sama saja, boleh semua ya. 25 kali JG terus 150 kali 1. Berarti JG sama aja gini. 25 kali berapa ya? Dapat 150. Maka kita bisa menghitungnya 150 dibagi 25. Ketemunya sama dengan 6 ya tak? Jadi jarak Kebumen Kudus pada gambar adalah 6 cm. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi yang pertama kita tuliskan dulu konsep skala, setelah itu kita masukkan yang diketahui. Oke, sekarang masih ada latihan soal lagi ya. Perhatikan gambar denah rumah di atas, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Tentukan skala pada gambar tersebut, kemudian jelaskan artinya. Bisa dilihat anak-anak gambarnya, walaupun mungkin kecil sekali tapi masih terlihat lah ya. Oke, sekarang kita jawab bersama-sama. Dari gambar denah tersebut, kita bisa mengetahui bahwa skalanya itu berapa.
Skalanya adalah 1 dibanding berapa ya? 1 dibanding 100. Ayo sekarang ada yang bisa mengartikan maksudnya 1 dibanding 100 itu bagaimana? 1 cm pada gambar itu sama dengan 1 cm 100 cm ya, 100 cm di sebenarnya. Tadi skala ya. Oke, ini soalnya terhapus ini tadi. Tidak apa-apa, kita lanjutkan dulu saja, tidak apa-apa ya. Oke, jadi tadi yang pertama ditanyakan itu adalah berapa skalanya. Skalanya itu di sini adalah 1 banding 100. Saya tuliskan di sini lagi. 1 dibanding 100 artinya apa tadi? Artinya 1 cm pada gambar adalah 100 cm di sebenarnya. Nah, sekarang soal pertamanya tadi adalah hitung panjang dan lebar sebenarnya. Baru nanti setelah ketemu panjang sama lebar, kalian disuruh mencari luas. Ini soal nomor 2 kan. Soal nomor 1-nya kalian disuruh mencari panjang dan lebar rumah sebenarnya. Oke, kita cari seperti cara tadi ya. Oke, ini nanti konsep ini kita gunakan untuk mengerjakan semuanya soal-soal skala GG per GS. Oke, skalanya 1 banding 100. Terus GG-nya ini ya, kita cari lebarnya dulu ya. Ini 3,5 cm, ini 3,5 cm, berarti 7 cm per GS. Maka kita kalikan silang. GS sama dengan, bisa kita langsung saja ya, GS kali 1 kan GS, 100 kali 7 700. 700 apa ini? 700 cm ya. 700 cm kita bisa merubahnya menjadi berapa meter? Ya, 7 meter. Oke, ini untuk lebarnya. Ini untuk lebar seperti di sini. Lebar kita tulis L gini saja ya. Mungkin kita bisa pakai warna yang berbeda. L. Sekarang kita ganti cari panjang. Caranya sama ya, caranya. Tetap pakai skala, kita kasih batas. Sama dengan GG per GS. Ini kita pelan-pelan saja agar kalian sambil
memperhatikan bisa memahami ya. Oke, skalanya kita masukkan 1 dibanding 100. Sama dengan JG kita hitung dulu panjangnya. Di sini 3 cm, di sini 4 cm, di sini 3,5, di sini 2 cm. Kita totalkan semua. Oh, ternyata di sini sudah ada 12,5 cm per CS. Oke, setelah ini kita kalikan silang. 1 kali CS, 100-nya kali 12,5. 1 kali CS langsung ya, kita tulis di sini CS. Terus 100 kali 12,5 adalah berapa? 12. Tambahin 01 ya. Sentimeter. Maka GS-nya ini kalau mau kita jadikan meter, berarti naik 12,5 meter. Oke. Ini adalah panjang. Jadi lebarnya 7 meter, panjangnya 12,5 meter. Maka kalau ditanya luas karena bentuknya adalah persegi panjang, kita langsung saja P kali L. Berapa P-nya? 12,5. Ternyata tidak begitu kelihatan ya kalau hijau. 12,5 dikali lebarnya berapa? 7. Oke. Berapa ya? 12,5 kali 7 kita bisa pakai susun ya. 12 kali 7 atau 10 kali 7 70, 2,5 kali 7 ada 17,5, jadi 80. Meter persegi. Seperti ini ya. Ini adalah luas dari rumah tersebut. Nah, sekarang soal selanjutnya, tentukan bagian rumah yang memiliki ukuran paling luas. Ya, dari sini kita bisa ketahui ya, kira-kira yang paling luas itu yang mana kira-kira. Dari gambarnya kita bisa tahu ya. Kamar tidur ini paling luas. Karena ditanya hanya bagian rumah yang memiliki ukuran paling luas, maka kita bisa menjawabnya langsung kamar tidur. Kita tidak perlu cari luasnya karena tidak ditanyakan. Gitu. Oke, sampai di sini sudah paham ya materi kita hari ini tentang skala. Jadi saya ulangi lagi bahwa skala itu adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak dituliskan seperti ini. Nah, nanti ketika ditanya skala maupun ditanya jarak pada gambar maupun ditanya jarak sebenarnya, kalian bisa menggunakan konsep ini ya. Kita tuliskan, kita masukkan yang diketahui, terus langkah selanjutnya kita kalikan sebelah, gitu saja. Oke. Untuk hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kalian juga bisa memahaminya dengan baik. Ya, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Nanti untuk latihannya
kita bisa lanjutkan di kemudian hari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.